bersyukur karena hari ini kita boleh datang untuk menyembah Tuhan. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan Oktober ini, dan kita melihat bahwa penyertaan Tuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan sampai bulan ini, penyertaannya selalu sempurna buat setiap hidup kita. Mari kita terus datang untuk mendekat kepada Dia. Kita minta penyertaan Dia terus selalu ada dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, untuk waktu menyembah Engkau, untuk waktu meninggikan Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu Tuhan. Karena di situ Tuhan kami mendapat kekuatan, kami mendapat tuntunan, dan penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap hidup kami sepanjang hari ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Pegang tangan kami dan tuntun langkah-langkah hidup kami hari ini. Bapa yang setia, Bapa yang sempurna, Bapa yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa terus hidup kami mendekat padamu, bawa terus setiap hidup kami mencari-Mu Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, sujud di kaki-Mu, memuji menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan hidup kami. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Gegap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang
Bapa seumur hidupku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di sampingku Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Amin. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa seumur hidupku. Amin, haleluya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu, kasih-Mu Bapa, pegang tanganku, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa seumur hidupku.
pegang tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku rindu berjalan bersamamu Bapa, ku rindu penyertaanmu Bapa, ku rindu Engkau pegang tangan kami, berjalan bersamamu, melewati setiap hari-hari kami. Ada Engkau Bapa, selalu di hidup kami. Pegang tangan kami Bapa, jangan pernah Engkau lepaskan kasih karunia-Mu dari setiap hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang sempurna, Engkau Bapa yang luar biasa. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu selalu baru setiap hari, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Besar setiap-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu sempurna Bapa, haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau
ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagi, kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, kau selalu ada bagiku, kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah yang luar biasa, Allah yang mengenal setiap hidup kami, Allah yang selalu memberkati, Allah yang selalu memberi setiap apa yang kami perlukan, setiap apa yang kami butuhkan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya.
kasih, haleluya. Kami selalu mengucap syukur. Terima kasih Yesus, Bapa yang setia. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Segala kemuliaan dan pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, biar Engkau disukakan atas pujian dan penyembahan kami, dan kami mendapat kekuatan saat kami memandang Engkau, saat kami menyembah Engkau. Ada pengurapan baru atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu menyembah Engkau. Kami mau angkat setiap doa-doa kami ke hadapan Engkau Tuhan. Engkau yang mendengar dan Engkau yang menjawab setiap seru doa kami. Doa syafaat pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Hangui. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita bersatukan hati untuk datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, pagi ini kami datang pada Engkau. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu yang tidak terbatas selama ini. Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa.
Engkau selalu memberikan cinta sejati pada kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, walaupun kami sering berubah Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Engkau harapan kami Tuhan, Engkau masa depan kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau kota benteng pelindungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pagi ini kami membawakan doa-doa syafaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan khusus untuk bangsa dan negara tercinta ini Tuhan. Saat ini bangsa ini akan menghadapi tahun-tahun demokrasi Tuhan. Tahun depan akan diadakan pemilu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau selalu menyertai bangsa ini Tuhan. Engkau selalu ikut campur tangan, ikut andil Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau hindarkan Tuhan dari konflik apapun, dari kekerasan apapun Tuhan. Engkau selalu campur tangan untuk keterpilihannya untuk calon presiden yang akan memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pejabat yang memimpin saat ini Tuhan. Biarlah mereka mempunyai hati yang takut akan Engkau Tuhan. Berikan kecakapan, berikan kemampuan untuk menduduki jabatan yang saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala penasihat kami, Tante Trivina Karunia Jaya Tuhan. Engkau Tuhan selalu Tuhan memberikan hikmat Tuhan di usia yang sudah tua ini Tuhan. Engkau selalu memberikan kesehatan Tuhan. Berkati keluarganya juga Tuhan, berkati pelayanannya juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala Bapak Andoyo Lim dan berserta keluarga Tuhan. Mari Tuhan, Engkau selalu berikan, Engkau selalu tuntun pelayanannya dimanapun berada Tuhan. Engkau berikan hikmat Tuhan, Engkau berikan kemampuan Tuhan, Engkau berikan semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan, para pengurus, para staf di Gereja Efrata ini Tuhan. Biarlah mereka semua selalu dalam tuntunan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan kemampuan untuk mereka semua agar bisa menjalani tugas dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk komunitas kami, komunitas EMM Tuhan. Kami rindu melalui komunitas EMM ini menjadi wadah kami untuk menjadi berkat buat semua orang Tuhan, menjadi berkat buat orang sekitar tempat ini Tuhan. Dan kami rindu menjadi pria-pria sejati, pria-pria yang takut akan Engkau, pria-pria yang selalu berkenan di mata Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa-doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang selalu berkenan untuk kami di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Pagi hari ini mari bersama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita renungkan di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan sebuah tema yaitu mujizat ada sampai hari ini. Saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-8 saja. Bapak Ibu bisa membaca satu perikop. Ayatnya yang ke-4, firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam sebuah kebenaran firman Tuhan dalam perikopnya ya, tentang perkawinan di Kana ayat 1 sampai ayat 11 ini bicara tentang satu peristiwa. Ada perkawinan di Kana di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang di sana. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah perkawinan yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung, mereka kehabisan air. Kemudian apa yang terjadi? Yesus hadir di sana. Kemudian Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus mendatangkan mujizat di dalam hidup kita. Kehadiran Yesus membawa mujizat seperti yang terjadi saat perkawinan di Kana. Orang-orang sedang sibuk mempersiapkan semuanya. Kok ternyata ada yang kurang. Tapi Tuhan mengubah semuanya. Situasi yang sulit Tuhan ubah menjadi situasi yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan kita, maukah kita mengalami mujizat? Setiap orang pasti mengalami mujizat yang berbeda. Orang yang sakit kanker disembuhkan. Orang yang patah tulang disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat di banyak mujizat yang sudah dicatat di Alkitab. Di masa-masa yang lampau, kita melihat ada seorang tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Seorang tokoh iman, yaitu Abraham, di usia yang sudah lanjut, bahkan istrinya Sarah sudah mati haid. Tuhan kerjakan mujizat. Tuhan berkata, engkau akan mendapatkan keturunan. Dan apa yang terjadi? Di usia yang lanjut, Sarah sampai tertawa. Sarah gak percaya, masa saya sudah mati haid mendapatkan keturunan. Dan Tuhan menyatakan firman-Nya, dan itu terjadi. Tuhan memberikan seorang anak yang bernama Ishak. Lazarus dibangkitkan. Orang yang buta melihat, orang yang timpang berjalan, orang yang bisu berkata-kata, orang yang tuli mendengar. Mujizat itu terjadi dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Selama Tuhan ada, selama itu juga mujizat itu ada. Mau kita mengalami mujizat seperti yang terjadi di perkawinan di Kana. Saat mujizat terjadi, mengapa mujizat itu terjadi? Karena mereka mau undang Yesus. Maukah kita mengalami mujizat? Ayo undang Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan memerintah hidup kita. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena kehadiran Yesus itu yang sanggup untuk memulihkan, untuk mengubah krisis menjadi mujizat. Mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Sebab itu undanglah Yesus dalam keluarga kita masing-masing. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah keadaan yang dulunya mungkin keadaan yang memecah belahkan keluarga kita. Keadaan yang dulunya, wah kita jauh dari Tuhan. Tapi saat kita undang Yesus, keluarga kita dipulihkan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Hubungan kita dengan keluarga semakin baik. Hubungan kita dengan Yesus pun semakin baik. Terkadang ketika ada persoalan datang dalam hidup kita, kita berpikir dengan cara berpikir kita,
kita pengen menyelesaikan masalah kita, tapi masalah itu tidak selesai-selesai, malah tambah rumit. Kita berusaha dengan cara berpikir kita pengen supaya masalah kita cepat selesai. Tapi kalau kita undang Tuhan, undang Yesus hadir di dalam hidup kita, Dia Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Semuanya pasti mendatangkan kemuliaan di dalam hidup kita. Jika Tuhan yang menyelesaikan masalah, maka setiap orang akan diteguhkan imannya. Maka setiap orang akan tetap percaya bahwa ada Tuhan yang besar, ada mujizat di dalam Tuhan. Untuk mengalami mujizat Tuhan, selalu undang Yesus hadir dalam hidup kita. Bukan hanya kita berdoa untuk minta mujizat digenapi dalam hidup kita, tetapi undanglah Sang pembuat mujizat itu, yaitu Yesus sendiri, untuk bertahta di dalam hidup kita. Untuk mengalami mujizat Tuhan, bukan hanya mengundang Yesus hadir di dalam hidup kita, tetapi respon kita kepada firman Tuhan yang kita dengar. Di dalam ayatnya yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saat mereka mendengar, mereka langsung merespon dengan baik. Dan mujizat itu terjadi. Apa respon kita terhadap masalah yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini? Itu akan menentukan keputusan yang kita ambil. Karena itu, firman Tuhan berkata, mari responi setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Responi dengan benar. Taatlah kepada kebenaran firman Tuhan. Maka kebenaran firman Tuhan itu, Ia akan memerdekakan hidup kita. Izinkan Tuhan, izinkan firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Sebab saat kita ada dalam lembah kekelaman, saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita merespon dengan baik, maka ada sebuah kekuatan yang memampukan kita untuk melewati setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketaatan adalah langkah dari iman kita kepada Tuhan. Tindakan yang lahir karena iman kita itu akan membuahkan mujizat yang besar di dalam hidupmu. Yang ketiga, selain kita merespon kebenaran firman Tuhan, yang ketiga itu percaya kepada Tuhan. Percaya dan tunggu waktunya Tuhan. Segala sesuatu dalam kehidupan ini dikerjakan oleh Tuhan di waktunya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kegagahan kita, bukan dengan kebisaan kita, kepintaran kita, tapi semua karena Tuhan yang mengerjakan. Kalau Tuhan yang mengerjakan, Tuhan mengerjakan itu jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan, jauh lebih dari apa yang kita doakan, jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Sebab itu, mari belajar percaya kepada Tuhan. Belajar untuk tunggu waktunya Tuhan sampai Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ini adalah bagian yang tidak terlupakan Bapak Ibu. Ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah undang Yesus masuk dalam hidup kita, ketika kita taat melakukan firman Tuhan, bagian yang ketiga yaitu percaya kepada waktunya Tuhan. Banyak anak Tuhan yang gagal menikmati mujizat Tuhan. Mengapa? Karena mereka gagal menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan waktunya Tuhan bekerja. Banyak orang buru-buru, pengen dijawab doanya, pengen keluar dari masalah, pengen mengalami mujizat. Tapi kita tidak berserah kepada Tuhan, tapi kita tidak percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak mau menanti waktunya Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita pengen buru-buru menyelesaikan masalah kita, tapi apa yang terjadi? Masalah tambah rumit. Kalau sudah rumit baru kita berserah kepada Tuhan. Tapi belajarlah kita untuk merespon firman Tuhan dengan benar, untuk percaya bahwa di waktu yang tepat, di waktunya Tuhan, waktu yang terbaik, saat itulah Tuhan akan menjawab doa-doaku. Saat itulah mujizat Tuhan digenapi. Mau menantikan waktunya Tuhan, kita harus punya tindakan iman yang
teguh di dalam Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saat kita percaya, saat kita menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan mujizat dari Tuhan, jangan kehilangan semangat kita, jangan kehilangan sukacita kita. Teruslah mengikuti proses yang dari Tuhan sampai engkau mengalami mujizat. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan itu tidak pernah terlambat. Waktunya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Banyak orang tidak tahan ketika berbagai masalah, persoalan datang bertubi-tubi. Dia tidak pengen ikut prosesnya Tuhan. Ketika masalah datang bertubi-tubi, dia protes kepada Tuhan. Mengapa hidup mereka begitu? Mengapa saya mengalami kesusahan, berkepanjangan, tidak mengalami mujizat? Padahal saya sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah beribadah. Kok mujizat itu belum saya alami? Orang lain tuh loh, dia berdoa, Tuhan langsung menjawab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ikutilah proses yang dari Tuhan. Karena proses itu akan membawa kita menuju kepada kemuliaan. Mujizat Tuhan terjadi supaya kita belajar percaya di tengah segala kesulitan yang terjadi. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai masalah, tekanan yang datang silih berganti, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang sanggup mengerjakan jauh lebih dari apa yang kita doakan. Jadilah orang yang mau percaya, jadilah orang yang mau sabar menanti waktunya Tuhan. Kalau kita mau sabar, gak terburu-buru, mujizat Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Jangan terburu-buru membuat keputusan. Jangan terburu-buru melangkah, mengambil sebuah kesimpulan tentang hidupmu. Tapi belajarlah untuk tetap percaya. Belajarlah untuk menjadi orang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Kalau kita mau ikut waktunya Tuhan, kita mau sabar menanti waktunya Tuhan, maka kemuliaan itu akan kita nikmati di waktunya Tuhan. Mujizat Tuhan, kesembuhan, jawaban doa, itu akan kita nikmati di waktunya Tuhan. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Memang sulit untuk menanti waktu dan janji Tuhan. Apalagi kalau kita sedang sakit. Sakit kita parah. Sudah kehabisan dana. Semuanya sudah habis. Memang sulit. Tapi belajarlah untuk tidak protes kepada Tuhan. Belajar untuk menjalani proses yang dari Tuhan. Sabarlah menanti janji Tuhan. Ketika kita mau mengikuti proses dan waktunya Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat yang besar bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saat kesulitan menerpa, jangan pernah menyerah. Teruslah berharap kepada Tuhan. Percayalah, mujizat masih ada sampai hari ini. Yesus yang kita sembah, Dia Yesus yang sama dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Janjinya, kasihnya, kuasanya, kebaikannya, kesetiaannya tidak pernah berubah. Kalau dulu kita ditolong oleh Tuhan, saat ini juga, sampai sekarang ini juga, Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia juga pasti mau menolong kita. Tinggal bagaimana kita merespon dengan keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Ketika persoalan datang, sakit penyakit datang bertubi-tubi, apa respon kita? Itu akan menentukan hasil akhir kita. Kalau kita merespon dengan baik, Tuhan terima kasih untuk setiap proses. Tuhan terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang terjadi di dalam hidup saya. Saya percaya waktunya Tuhan pasti baik. Pasti selalu yang terbaik. Sebesar apapun masalah kita yang kita hadapi, sepanas apapun situasi yang kita alami hari-hari ini, seberat apapun tekanan yang kita alami hari-hari ini, teruslah percaya, teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan menyerah Bapak Ibu. Di luar sana masih banyak orang yang menderita dari kita. Di luar sana masih banyak orang yang kesusahan lebih dari kita.
Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, benar-benar mau mengalami mujizat Tuhan, ayo, jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah dengan sakit penyakitmu, jangan menyerah dengan kondisi yang sedang engkau alami hari-hari ini. Terus berharap kepada Tuhan. Bangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu hari-hari ini. Meskipun tekanan, kesulitan menerpa engkau, tapi belajarlah untuk mempunyai iman yang teguh. Untuk terus percaya, terus berharap. Saat engkau menyerah, saat itulah engkau kehilangan mujizat. Tapi saat engkau berharap kepada Tuhan, walau di depan mata belum ada jawaban doa, walaupun di depan mata sepertinya masalah datang bertubi-tubi, tapi aku percaya di balik setiap masalah yang aku alami, ada jawaban-jawaban Tuhan yang dahsyat. Ada Tuhan yang mengerjakan jauh lebih baik, jauh lebih dari yang kudoakan. Ada Tuhan yang mengerjakan setahap demi setahap. Tuhan menyembuhkan aku. Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Bukan hari ini. Hari ini aku tidak melihat mujizat. Besok mungkin aku tidak melihat mujizat. Tapi besok, tahun depan, aku pasti akan melihat mujizat. Seminggu ini aku tidak melihat mujizat, tapi bulan depan aku pasti mengalami mujizat. Asalkan aku tidak menyerah, asalkan aku percaya, aku meletakkan setiap kepercayaanku kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita. Dia akan membawa kita melewati masalah yang sulit. Dia akan membawa kita terbang tinggi. Sampai satu saat ketika kita melewati setiap proses yang ada, kita menengadah kepada Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita hanya bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Ternyata proses Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang aku bayangkan. Ternyata Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengerjakan jauh lebih dari yang aku harapkan, jauh lebih dari yang aku doakan. Sampai engkau mengalami mujizat, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Sampai engkau mengalami mujizat, jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Sampai engkau mengalami mujizat, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Sampai engkau mengalami mujizat, jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Engkau yang hari-hari ini pengen mengalami mujizat yang dari Tuhan, ayo kobarkan semangatmu untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, beberapa bulan kemarin kami keluarga menerima berkat yang besar dari Tuhan, dikaruniakan seorang anak perempuan. Berterima kasih juga kepada seluruh jemaat yang sudah mendukung dalam doa seluruh hamba Tuhan. Tapi saya mau bersaksi bahwa di awal-awal bulan saya hamil, saya mengalami situasi yang sangat sulit karena setiap malam perut saya sakit. Di usia kandungan mulai masuk 4-6 bulan itu setiap malam, tengah malam gitu saya mengalami kesulitan bernafas. Terkadang perut saya kenceng dan bahkan rasanya bayinya mau keluar. Saya sampai rasanya putus asa. Sampai ada satu titik di mana saya sudah gak kuat, sesak nafas dan sakit perut. Saya bilang sama suami, yang tolong saya, ambilkan saya kain. Saya ambil kain untuk ikat perut saya karena saya rasa sakit sekali dan rasanya mau keluar, saudara. Kalau ibu-ibu yang mungkin sudah yang melahirkan normal pasti paham apa yang dialami, rasanya pengen keluar. Saya sampai nangis sama Tuhan, Tuhan saya sudah tidak kuat, Tuhan saya tidak kuat. Suami saya berkata, Pak Victor ngomong, kamu kuat, itu anugerah Tuhan, anak itu anugerah Tuhan, kamu pasti bisa menjalaninya. Ketika
saya di satu situasi, satu malam saya nggak bisa bernafas dan besoknya saya harus pelayanan. Saya sudah berkomitmen, saya janji sama Tuhan, Tuhan saya pengen pelayanan sampai saya betul-betul sudah tidak kuat. Dan saya lalui itu, saya melayani dengan sukacita, dan saya merasakan ketika saya melayani Tuhan ada sebuah kekuatan, ada satu sukacita yang Tuhan taruh dalam hati saya, karena saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidup saya. Dan ketika di tengah situasi yang betul-betul bagi saya sulit, besoknya harus pelayanan dan malamnya saya harus kesakitan sampai subuh, rasanya pengen batal untuk pelayanan, tapi saya tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan saya harus pelayanan, sebulan sekali saya harus pelayanan, saya berdoa, Tuhan saya harus pelayanan, sembuhkan saya Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, berikan saya kekuatan, saya pengen pelayanan terus Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, subuh saya sakit, paginya ketika saya melayani Tuhan, saya merasakan ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kasih ke saya, yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Meskipun saya melewati berbagai hal, kesulitan pada masa saya hamil, tapi ketika anak ini lahir di dunia ini, saya merasakan Tuhan, Kau luar biasa. Kalau saya mengingat lagi apa yang saya alami, kalau bukan karena Tuhan, mungkin anak ini gak ada sampai detik ini. Tetapi ketika saya melihat anak ini, saya melihat ada Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Saya mengingat proses yang saya lalui selama 8 bulan, mau masuk 9 bulan. Begitu berat, begitu sulit. Tapi ketika melihat anak ini, saya lihat ada Tuhan yang mengerjakan jauh lebih dari apa yang saya bayangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengalami mujizat pertolongan Tuhan, saya percaya juga Bapak Ibu akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan yang sama. Meskipun masalah kita berbeda-beda, mujizat yang Bapak Ibu pengen Tuhan lakukan mungkin berbeda dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Tapi percayalah, kita menyembah Tuhan yang sama. Bukankah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama, kasih-Nya tidak pernah terbatas, kuasa-Nya tidak pernah terbatas, kesetiaan-Nya tidak pernah terbatas, kebaikan-Nya tidak pernah terbatas. Kalau saya boleh mengalami mujizat Tuhan, saya percaya, saya berdoa, Bapak Ibu juga mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Kekuatan ada saat kita mau percaya kepada Tuhan. Kekuatan kita terbatas, tapi kalau kita melibatkan Tuhan, ada, menyertai, masuk dalam hidup kita, memerintah hidup kita, Dia sanggup mengerjakan jauh lebih dari apa yang kita doakan. Maukah kita mengalami mujizat? Terus percaya kepada Tuhan. Jangan takut atas apa yang terjadi di dalam hidupmu hari-hari ini. Andalkan Tuhan. Jangan menyerah. Berserah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang memanggil kita. Dia Tuhan pemilik hidup kita. Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia Tuhan juga yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mujizat ada sampai hari ini. Percaya, mujizat Tuhan juga akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Pagi hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jangan berhenti berharap, jangan pernah berhenti untuk percaya sampai engkau mengalami mujizat yang dari Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat minggu yang baru yang Kau berikan buat kami, hari yang baru dan anugerah yang baru. Terimalah segala pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan berkenan, juga firman yang kami dengar, kami boleh praktek, hidup dibaharui dalam Tuhan. Memberkati anak-anak yang sudah melayani, khususnya Ibu Mary yang sudah sharing firman, berkati dalam hidupnya, pelayanannya makin naik, makin menyenangkan hati Tuhan. Memberkati semua kami,
Bahkan kiranya minggu ini kami melihat kebaikan Tuhan tercurah luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.